udara Arab Saudi kini resmi memasuki zona merah. Pada 13 Juli 2026, rudal balistik dan drone tempur Houthi menghantam Bandara Abha. Juru bicara militer Yahya Sari menyatakan bahwa Houthi telah mengeluarkan ancaman keras terhadap seluruh maskapai internasional, mulai dari Emirates hingga Garuda Indonesia. Inilah strategi blokade udara komprehensif yang sebelumnya membuat Israel kalang kabut dan kini resmi diarahkan ke jantung Arab Saudi. Ketika sistem pertahanan tercanggih dunia pun terbukti masih dapat ditembus, dunia mulai menahan napas. Arab Saudi kini berada di ujung tanduk dan seluruh krisis ini berawal dari satu kesalahan fatal. Semua ini bermula ketika sebuah penerbangan sipil Mahan Air asal Iran terbang menuju Bandara Internasional Sanaa untuk memulangkan delegasi Houthi setelah menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Tehran. Kehadiran Houthi di Iran semakin menegaskan solidaritas Axis of Resistance di bawah kendali pemimpin tertinggi baru, Mojtaba Khamenei. Namun, perjalanan pulang mereka dihadang pemerintah resmi Yaman di Aden yang didukung koalisi Arab Saudi dan menolak keras izin pendaratan. Houthi tetap bersikeras memaksa masuk hingga memicu respons militer dalam waktu singkat. Menteri Pertahanan Yaman, Taher Al-Akili, mengonfirmasi bahwa landasan pacu sana dihantam untuk mencegah pesawat tersebut mendarat. Di sisi lain, Houthi berdalih bahwa Airbus A340-300 itu sebenarnya membawa 200 pasien Yaman yang selama ini terlantar. Pesawat tersebut akhirnya terpaksa dialihkan dan berhasil mendarat dengan selamat di Hodeidah. Misteri mengenai pihak yang menekan tombol peluncuran rudal sempat membingungkan media internasional. Pada awalnya, serangan itu diklaim sebagai operasi domestik Yaman untuk mempertahankan kedaulatan wilayah udara. Houthi menuding Arab Saudi sebagai aktor utama di balik agresi tersebut, sementara Riyadh memilih bungkam tanpa memberikan konfirmasi. Bagi Houthi, kepastian mengenai siapa yang menembakkan rudal tidak lagi dianggap penting. Mereka tetap menilai Riyadh bertanggung jawab secara struktural atas insiden tersebut. Peristiwa pesawat ini pun menjadi alasan yang lebih dari cukup bagi Houthi untuk melegitimasi serangan balasan langsung terhadap objek-objek vital di jantung Arab Saudi. Kecepatan merespons menjadi pembeda utama Houthi dari kelompok milisi biasa. Hanya beberapa jam setelah bandara Sanaa dibombardir, rudal balistik dan drone tempur mereka sudah melesat menuju Arab Saudi, bahkan sebelum matahari terbenam. Sasarannya sangat spesifik, Bandara Internasional Abha di wilayah Asir, sekitar 200 km dari perbatasan Yaman. Sepanjang konflik 2015 sampai 2022, Abha berulang kali menjadi salah satu target paling rentan. Aktivasi sirene peringatan udara dan terganggunya penerbangan sipil di Arab Saudi menjadi bukti bahwa pesan strategis Houthi telah sampai tepat ke sasaran. Momen paling krusial dalam peristiwa ini adalah deklarasi Yahya Sari yang menegaskan berakhirnya fase deeskalasi bentukan PBB sejak 2022. Dengan menempatkan serangan terhadap Sanaa sebagai pelanggaran serius, Houthi melegitimasi pembukaan babak perang baru sekaligus mengabaikan seruan utusan khusus PBB Hans Grunberg. Hal paling krusial dari krisis ini kemudian muncul pada perubahan operasional penerbangan komersial di Timur Tengah. Houthi tidak hanya mengumumkan serangan terhadap Abha, tetapi juga mengeluarkan maklumat resmi yang meminta seluruh maskapai internasional menjauhi wilayah udara Arab Saudi hingga blokade terhadap Bandara Sanaa dicabut. Wilayah udara Saudi merupakan salah satu koridor penerbangan terpadat di dunia dan menjadi jalur utama maskapai raksasa seperti Emirates, Qatar Airways, hingga Singapore Airlines yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Pengalihan rute secara massal dari kawasan ini nyaris mustahil dilakukan tanpa memicu disrupsi ekonomi global dalam skala besar, sebab jalur alternatif melalui Rusia terkendala sanksi, sementara rute Afrika akan menambah waktu penerbangan secara signifikan.
Ketegangan semakin memuncak setelah media melaporkan adanya ancaman khusus Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Sebagai pusat utama operasional Saudi Airlines sekaligus salah satu bandara terbesar di kawasan Teluk, King Khalid menjadi sasaran strategis dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Rekam jejak serangan sepanjang 2019 sampai 2022 telah membuktikan bahwa Houthi memiliki rudal balistik jarak jauh yang mampu menjangkau jantung ibu kota Arab Saudi tersebut. Kini industri penerbangan mulai mengevaluasi ulang rute perjalanan sekaligus menyesuaikan premi risiko asuransi. Strategi Houthi ini memperlihatkan kekuatan asimetris yang berbahaya. Tanpa harus melancarkan serangan fisik berskala besar, satu peringatan resmi saja sudah cukup untuk mengguncang industri penerbangan dan memberikan tekanan ekonomi luar biasa terhadap Arab Saudi. Strategi serupa, bahkan dengan bahasa ancaman yang hampir sama, telah diuji dan berhasil mengguncang dunia setahun sebelumnya. Tepatnya pada 4 Mei 2025. Saat itu Houthi meluncurkan rudal balistik ke arah Tel Aviv. Padahal Israel melindungi wilayahnya dengan pertahanan udara berlapis paling canggih di dunia. Mulai dari Iron Dome, David Sling, hingga Arrow 3, ditambah dukungan sistem Ta'addi milik Centicom AS. Namun, rudal Houthi berhasil menembus seluruh lapisan pertahanan tersebut dan menghantam kompleks Bandara Ben Gurion di dekat Terminal 3. Untuk pertama kalinya, sebuah kelompok non-negara mampu melumpuhkan infrastruktur sipil utama tepat di jantung pertahanan Israel. Setelah serangan itu, juru bicara militer Yahya Sari mendeklarasikan blokade udara komprehensif. Tujuannya adalah melumpuhkan operasional bandara lawan melalui ancaman serangan rudal yang terus berulang. Dampaknya terasa seketika. Puluhan maskapai internasional, termasuk Lufthansa dan Delta, langsung menghentikan penerbangan hingga operasional Ben Gurion ikut terguncang. Meski Israel membalas dengan menghancurkan bandara Sanaa yang bernilai $500 juta, Houthi tetap melanjutkan rentetan serangan rudal secara berkala sepanjang Juli dan Agustus 2025. Rekam jejak tersebut kini menjadi alarm bahaya bagi Arab Saudi. Dalam kalkulasi pertahanan, meskipun Riyadh diperkuat sistem Patriot dan THAD, lapisan pertahanan udaranya tidak serapat dan sepadat milik Israel. Terlebih lagi, luasnya bentang geografis Arab Saudi menciptakan lebih banyak celah strategis yang dapat dimanfaatkan rudal Houthi untuk melakukan penetrasi. Keberhasilan Houthi membobol langit Tel Aviv menjadi bukti nyata bahwa mereka kini memiliki kemampuan untuk mereplikasi kerusakan ekonomi dan reputasi serupa di jantung wilayah udara Arab Saudi. Sikap Arab Saudi pada Juli 2026 menandai perubahan drastis dari pola respons militer agresif sepanjang era 2015 sampai 2022. Setelah menyaksikan puluhan ribu serangan udara menguras miliaran dolar tanpa mampu menumpas Houthi, Riyadh kini memilih menahan diri agar tidak kembali terjebak dalam kebuntuan perang yang sama. Keengganan Saudi untuk membalas secara frontal juga dipicu oleh kelelahan strategis setelah serangan langsung Iran pada awal 2026. Prince Sultan Airbase telah mengalami kerusakan parah akibat hantaman rudal Tehran, membuka front baru melawan Houthi ketika konflik dengan Iran belum sepenuhnya mereda. Sementara jalur vital Selat Hormuz masih berada dalam ancaman, dinilai sebagai langkah yang terlalu berbahaya. Otoritas Yaman di Aden bahkan memilih menggunakan bahasa diplomasi yang lebih berhati-hati untuk menekan potensi eskalasi. Selain itu, visi jangka panjang Saudi adalah menjaga modal diplomatiknya sebagai mediator utama pasca perang Iran, sekaligus pusat ekonomi kawasan Teluk. Konfrontasi terbuka dengan Yaman hanya akan mendorong Iran turun tangan secara lebih agresif. Ancaman Houthi terhadap Bandara King Khalid di Riyadh menjadi pertimbangan paling serius, sebab satu hantaman sukses terhadap pusat ekonomi tersebut dapat memicu kerusakan reputasi dan finansial yang jauh lebih dahsyat daripada kehancuran Ben Gurion. Eskalasi ini tidak hanya berlangsung di udara.
Houthi juga mengancam akan memperketat blokade maritim di choke point vital Bab el-Mandeb jika serangan terhadap Sanaa terus berlanjut. Langkah ini menjadi pengaktifan kembali kemampuan yang sebelumnya terbukti mampu mengganggu 12% perdagangan global sepanjang 2023 sampai 2024. Ancaman tersebut menjadi jauh lebih berbahaya karena muncul bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sejak awal Juli. Melalui doktrin koordinasi tidak langsung axis of resistance, penutupan kedua jalur strategis itu secara bersamaan berpotensi memutus hingga sepertiga suplai energi laut dunia. Situasi ini menjepit Arab Saudi dalam posisi yang sangat dilematis. Wilayah udaranya terancam, sementara jalur maritimnya terkepung dari selatan, memaksa sistem pertahanan udara dan lautnya bekerja ekstra menghadapi tekanan asimetris dalam skala masif. Lalu apa yang kemungkinan besar akan terjadi selanjutnya? Skenario pertama adalah eskalasi terbatas melalui aksi saling balas yang berlangsung sporadis. Kemungkinan kedua adalah lahirnya gencatan senjata baru yang dimediasi oleh Oman atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun skenario ketiga tetap terbuka. Perang besar dapat pecah jika Houthi menghantam infrastruktur vital Saudi dan memaksa Riyadh melancarkan operasi militer secara masif. Apapun hasil akhirnya, Houthi telah membuktikan bahwa taktik asimetris mampu menciptakan guncangan global yang jauh melampaui ukuran kekuatan mereka. Ketika Selat Hormuz tersumbat dan Bab el-Mandeb berada di bawah ancaman, wilayah udara Arab Saudi kini resmi memasuki zona berisiko tinggi. Cukup satu rudal yang berhasil lolos dari puluhan pencegatan untuk meruntuhkan reputasi sistem pertahanan bernilai miliaran dolar sekaligus mengacaukan seluruh kalkulasi ekonomi industri penerbangan sipil. Menurutmu apakah Arab Saudi akan membalas sekeras Israel atau justru menahan diri demi menghindari perang total? Sebagai penumpang pesawat, apakah kamu masih akan merasa tenang melintasi wilayah udara tersebut? Tulis pendapatmu di kolom komentar.